Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Acum, channel official. Jadi di sini saya akan membuat video jadi tentang pengalaman pribadi. Entah itu pengalaman mistis, entah itu pengalaman horor, entah itu pengalaman duka, suka, pokoknya semuanya tentang pengalaman di sini ya. Jadi di sini saya akan mendatangkan seorang narasumber. Jadi beliau ini masih satu kampung sama saya. Cuman beliau ini sering di kota beliau ini. Nah, berhubung kemarin sudah hari raya, beliau tuh pulang kampung dan ketemu sama saya. Kebetulan beliau ini ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman masalah horor. Katanya beliau ini pernah mengalami sesuatu yang mistis. Oke, kita langsung ke ceritanya. Ahai. Oke, ini dia Mas Dinar yang dari kota. Kita sambut. Selamat malam Mas Dinar ya. Malam Bang. Dengar-dengar katanya Mas ini punya cerita mistis ya, cerita horor ya kayak gitu ya. Pengalaman horor mungkin itu kan. Iya, kebetulan saya pernah mengalami kejadian yang enggak logis gitu. Itu posisinya di mana itu ya? Apa di Anda sedang merantau ke kota? Apa Enggak, di kampung? Ini justru di kampung Bang. Oh, di kampung kita sendiri ya? Iya. Oh, ternyata di kampung kita sendiri kawan. Ternyata beliau ini Mas Dinar nih mengalami misteri horor dia nih. Iya. Mungkin kan sama kawan-kawannya dulu kan dan Iya, karena besar di sini Bang. oh besar di kampung. Oh iya, iya. Ya, kalau boleh tahu bisa diceritakan seperti apa cerita misteri yang Anda akan ceritakan kepada para penonton Siap. di channel saya. Oke, selamat malam. Saya Dinar. Saya masih satu kampung juga sama Bang Acum ya, Bang Acum. Di sini saya mau cerita pengalaman saya, sedikit pengalaman saya. Jadi saya masih ingat di sini saya waktu mungkin masih sekolah ya, kelas 3 SMP. Di sini saya punya teman. Kebetulan teman ini satu sekolah sama saya. Cuman sering main bareng gitu. Jadi kebetulan itu hari Rabu, kalau nggak salah saya masih ingat ya, itu hari Rabu malam pagi. Nah, teman saya ini mungkin saya ini aja ya, saya ganti nama dulu jangan. Ya boleh. Biar Biar enak gitu didengarnya ya. kita ganti si Abu aja deh. Ya boleh namanya. Jadi dia nih Menjagalah privasi gitu. iya, boleh. Jadi saya ini waktu itu lagi di rumah. Kebetulan teman saya ini si Abu ini nyamperin ke rumah. Iya. Ke rumah dia nyamper itu sekitar jam 7 abis Isya lah. Jadi setelah Isya dia ngajak main ya. Dia ngajak main. Biasa nongkrong, saya nongkrong lah. Diajak main, saya nongkrong. Itu nongkrong di pos ya, di pos. Jadi ini kan pos. Jadi saya main habis Isya, saya sama teman saya si Abu di situ. Terus nggak lama ada teman juga di situ. Iya. Kita sebut teman satu lagi itu si Perry. ya. Nah, Perry datanglah, kita ngobrol di situ bertiga. Nggak lama sekitar jam 8 itu hujan Bang. Oh, jadi pas waktu malam itu kamu berdua main tuh keluar tuh posisi gerimis-gerimis kayak gitu, hujan kayak gitu. Kalau pas keluar enggak Bang, belum. Cuman saya pas udah posisi di pos ya, itu hujan tiba-tiba deras banget. Hujan deras. Nah, saya di situ ngobrol lah, bercanda gitu kan, sampai nggak terasa waktu sampai jam 11. Iya, jam 11 malam ya. Jam 11. Tapi sebelumnya gini Bang, itu juga pas hujan itu sekitar jam 8-an itu nggak lama ada orang yang lewat gitu. Yang banyak orang yang lewat lah, kayaknya
habis ngejala gitu ya, habis ngambil ikan kan. Oh iya iya. Ya berarti posnya tuh pinggir jalan ya? Iya. Oh iya, pinggir posnya jalan. pinggir jalan. Nah kebetulan kan di dekat pos itu ada lapangan, Iya, lapangan bola ya. Nah di situ saya tuh hujan itu gede sampai jam 11. Nah jam 11 itu reda. Jadi hujan tuh nyampe jam 11 malam ya? Iya. Sudah jam 11 tuh Reda. gitu hujan. Reda hujan. Terus jam 11 itu saya memutuskan pulang bang, karena nggak ramai kayak biasanya gitu kan. Biasanya kan ramai kalau nggak hujan. Jadi ini cuma bertiga karena hujan gitu. Nah akhirnya saya memutuskan pulang sama si Abu ini kan. Kebetulan si Abu ini rumahnya nggak jauh dari lapangan. Nah terus saya pulang. Biasanya kan si Abu ini suka nginep di rumah saya. Oh jadi si Abu ini suka nginep di rumah? Iya. Jadi saya tawarin kan, saya Bu, kamu mau nginep? Dia bilang enggak, katanya pulang aja. Oh ya udah, saya kalau itu kalau mau pulang, akhirnya saya pulang bareng. Pas pulang karena saya jalannya muter ya, biasanya kan ada yang lebih dekat, cuman karena saya sekalian mau nganter si Abu ya kan, jadi saya agak muter ya. Nah nggak jauh dari situ, mungkin sekitar 10 meteran lah, 10 meteran itu kita lihat lapangan gitu. Jadi ada lapangan luas gitu. Ada lapangan bola di situ. Nah, saya lihat di situ, saya lihat jadi pandangan tuh tertuju ke lapangan ya kan. Pas keluar dari Gapura situ nggak jauh dari pos ya. Iya. Saya lihat api bang di lapang bola. Nah, berarti pas kamu keluar dari pos dari Gapura itu melihat sesuatu. iya api. Oh ya, seperti api ya. Iya. Nah saya penasaran. Jadi kenapa saya penasaran? Pas saya kok ada api gitu. Iya, Pikiran saya, sedangkan kan hujan besar benar. dari jam 8 sampai jam 11 gitu. Iya. Dan saya tahu kondisi lapangan karena saya suka main bola di lapangan ya, di lapangan itu gitu. Jadi itu kalau posisi hujan itu banyak genangan air di lapangan. Iya. Nah, tapi yang saya heran kan kenapa kok ada api gitu. Akhirnya saya penasaran. Nah saya ngajak si Abu ini. Sebelum ngajak saya gini, Bu, lu kamu lihat api enggak? Terus jawab ya? Ya enggak ada api. Emang di mana api? Itu loh di lapangan loh, itu di tengah lapangan saya. Nah akhirnya saya penasaran, kok dia nggak lihat, kan bingung ya kan? Kok saya doang yang lihat? Tapi saya lihat lagi itu emang masih nyala gitu. Tadi saya tarik si Abu, ayo Bu kita lihat dah gitu. Iya. Nah si Abu pas saya tarik tangannya baru dia lihat api bang. Berarti dia nggak bisa ngelihat yang kayak gitu mungkin. Nah saya kurang ngerti ya kalau kesininya, cuman pas saya pertama dia sebelum saya tarik buat saya ajakin, dia belum lihat. Pas saya paksa ajak ditarik, Dia baru lihat. Nah jadi saking saya penasaran, saya ajak si Abu ya kan. Iya. Kata si Abu, ngapain sih, udahlah mungkin kata si Abu kan, mungkin habis ada orang yang bakar-bakar gitu kan, bakar kayak Kayu, sampah gitu kayak sampah, ya. Cuman kan saya bingung, enggak lah saya bilang, enggak mungkin kan posisi dari jam 8 Sampai jam 11 sampai itu kan jam hujan 11 ya. hujan. Iya, Saya bilang gitu. memang nggak masuk akal itu Nah kan. sedangkan kita pulang jam 11 ya kan, Iya. begitu hujan reda. Nah Seandainya orang mau buat api bakar-bakar, iya, posisi lapangan kan basah. iya bara, dan juga nggak keburu kan, karena Iya. saya jam 11 waktunya langsung pulang Langsung setelah pulang, iya, reda benar. hujan gitu kan. Nah saya bilang gitu ke si Abu, kata si, akhirnya si Abu, oh iya ya nggak mungkin juga ya, iya ayolah kita samperin saja. Oh, jadi si Mas Dina ini sama si Abu ini nyamperin lah ke titik api itu. Iya, karena saya penasaran ya, saya juga karena melihatnya mungkin dari jarak jauh ya, sekitar 15 meteran gitu lah bang. Iya, termasuk dekat lah. Sekitar 15 meteran. Jadi saya memastikan lagi gitu, lebih dekat. Takutnya bukan api gitu. Tapi pas saya deketin,
dan itu sampai di lokasi api itu gitu. Apinya memang nggak gede gitu. Itu jadi kalau tahu tuh kayak lilin lah. Yo, Kalau ya, lilin nyala. kayak lilin nyala ya. Nah lilin nyala, cuman dia si api ini mungkin jaraknya apa Ada kira-kira semeter apa sih? enggak semeter, mungkin 30 cm. 30 sentian. Enggak nyampe 20 sentian. Posisi Kalau dari api dalam satu sama api satu lagi iya, tuh ya. Oh ya, dari itu titik. memang iya. Jadi ada api dua. Di situ nggak jauh ya, mungkin dari jarak api ke api itu ada 60 sentian. Iya. Tingginya sekitar 20 sentian. Jadi tinggi apinya sekitar 20 sentian. Jadi saya lihat itu posisi udah deket banget loh. Malahan saya posisi itu di depan apinya. Itu saya lihat nggak ada. Jadi Nggak ada sumbernya. Jadi nggak ada kayu, nggak ada apa. Itu cuma asli rumput dan itu api keluar dari dalam tanah. Jadi api itu keluar dari dalam tanah. Gitu ya. Iya. Mistis juga ya. Nah iya itu dia makanya. Kalau misalkan ada penyebabnya kayak dari kayu Iya. ya kan bang. Kalau ibaratnya seandainya itu buatan, otomatis kan ada kayu. Kalau nggak ada kayu, lilin. Iya. Kalau buatan itu termasuk mistis juga ya. Iya. Serem juga ya lihat dengarnya ya. Kalau kayak gitu. Tapi ini masih panjang bang ceritanya. Iya. Jadi saya lihat api itu, saya kan merinding bang, karena nggak ada sumbernya, itu memang dari dalam tanah. Iya. Jangankan pas waktu ngelihat, saya dengar aja cerita saya sekarang merinding. Apalagi merinding. pas saya lihat, ini pengalaman yang sangat mistis sekali ini. Mungkin ini pengalaman saya juga seumur hidup gitu bang. Iya. Si abu ini ketakutan. Nah, ini dari tanah loh, nggak ada sumbernya. Udahlah pulang aja yuk. Gue merinding ya. Bentar saya. Nah, kebetulan tiba-tiba ada angin. Angin lumayan gede sih. Dan saya masih lihat itu api ya kan. Yeah. Seharusnya ya bang. Seharusnya kalau api ya bang, kita lah lihat api lilin kena angin itu goyang ya kan bang. Iya goyang. Ini asli api tetap nyala lurus, itu nggak goyang. Coba Heran juga ya. Iya. Jadi api ini tetap lurus. Jadi ini ya sepertinya dibilang masuk akal, kita nggak tahu. Dibilang nggak masuk akal, kita juga nggak tahu. Iya, emang nggak masuk akal juga sih, soalnya kan dari dalam tanah. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan pulang dong, karena pas udah ada angin gede itu api nggak goyang, tetap lurus. Saya pulang. Jadi Mas Dinar sama Abu nih Iya, sama Abu berpikir tuh untuk pulang ke rumah. Iya. Jadi saya pulang bang, karena udah merinding banget ya kan. Lihat api yang kena angin nggak goyang sama sekali. Akhirnya saya pulang sama si Abu ya kan. Terus tiba-tiba si Abu bilang kan, gue nginep aja di lu deh, kayak gitu. Oh jadi lu nggak pulang? Enggak lah, gue nginep aja. Ya udah. Mungkin siapa nih ketakutan. Mungkin. Soalnya kan rumahnya nggak begitu jauh, kata Iya. Mas tadi kan. Dari awal tadi kan Mas bercerita rumah si Abu ini nggak jauh. Iya, kan? nggak jauh, orang tinggal melangkah doang dari lapangan. Iya. Mungkin dia nih sedikit takut. Mungkin juga ya. Iya. Akhirnya si Abu ini memutuskan pulang sama saya, nginap di saya. Akhirnya saya nginap. Akhirnya si Abu nginap. Si Abu nginap, terus jam berapa? Jam 12 itu saya masih belum tidur ya, masih merokok lah. Masih merokok sebatang. Kita ngerokok dulu sebatang, baru kita tidur itu sekitar 12:30 saya tidur. Saya tidur bareng si Abu. Saya pas tidur itu mimpi bang. Bermimpi pasti. Mimpi. Nah yang saya heran itu mimpi itu sama kayak apa yang tadi terjadi gitu. Jadi si Abu ini nyamper ke rumah saya main. Nah biasa nongkrong habis isya gitu, nongkrong di pos itu. Pokoknya di pos itu sama banget, kita ngobrol dulu, nunggu jam juga ya kan.
maksudnya nunggu hujan reda gitu. Hmm. Nunggu hujan reda, di situ posisinya kan hujan kayak di yang tadi dialamin gitu. Terus memutuskan pulang ya kan, karena udah reda itu sekitar jam 11. Jadi sama lah kayak di mimpi, kayak yang tadi kejadian itu gitu, mimpi itu sama. Terus saya pulang sama si Abu ini, cuman posisinya bang, apa yang beda? Kalau tadi yang kejadian tadi itu yang saya lihat kan api. Iya. Kalau yang real, cuman kalau di mimpi ini bukan api bang. Oh, jadi bukan api yang Mas Iya. Dinar lihat dalam mimpi. Bukan bang, bukan api. Terus yang berbentuk api itu kan kalau di realnya itu kan api. Mm-mm. Terus pas Mas Dinar bermimpi itu bukan api, terus apa? Nah itu bang, posisinya kan yang saya lihat kan yang real itu kan api dua ya. Iya. Nah itu kalau di mimpi itu bukan api itu, tapi sosok kayak orang bang. Jadi seperti sosok manusia gitu. Iya, kalau manusia, tapi kayak kalau ini mah kayak orang dari kerajaan gitu bang. Soalnya gini, si itu kan yang berdiri, jadi di situ kayak berdiri dua orang, itu jelas lah yang saya lihat itu di dalam mimpi pun jelas, dan sekarang saya pun masih ingat rupa-rupanya dan pakai baju apa gitu. Nah, jelas kenapa saya bilang itu kayak dari kerajaan, karena si cewek ini pakai ada mahkotanya ya bang, dan di situ saya masih ingat itu kan sosoknya cowok sama cewek. Nah jadi saya masih ingat itu yang sosok cowok itu agak berkumis lah, dia berdiri itu rempetan lah, nggak jauh ya dari dia, jadi barengan gitu. Itu dia, si cowok ini berkumis terus pakai baju hitam, semuanya serba hitam. Jadi baju hitam, celana hitam, dia pakai peci. Pakai peci. Pakai peci itu, cuman kan bukan peci yang bisa pakai orang pakai sholat, itu kan pendek bang. Nah, tapi ini dia pakai peci tinggi. Jadi Mungkin pecinya nggak sekitar- kayak peci biasa yang nggak suka bukan. dipakai sekarang itu ya. Bukan. Ini dia pecinya itu sekitar tingginya ya, tingginya pokoknya sedina sekitar 30 30 sentian. sentian. 30 cm, tapi di situ dari peci itu ada kayak segitiga emas gitu loh. Jadi paham nggak sih? Jadi segitiga begini. Segitiga. Jadi ada segitiga begini, kayak warnanya kayak emas, emang warna emas gitu. Terus di baju pun sama, seperti di peci poletnya. Segitiga Iya, kayak gitu ya. segitiga. Nah itu senyum bang sama saya. Terus si ceweknya itu kalau ini mah kayak baju putri ya, pakai selendang, dan selendang itu warnanya abu-abu, telur asin lah ya, bukan abu-abu, telur asin. Itu ada mahkotanya, Kayak mahkota kerajaan kalau mungkin ya kayak Iya. kayak putri-putri Cinderella gitu iya, mungkin ya. iya, Oh putri iya. gitu. Terus rambutnya panjang, jadi nggak pakai kerudung, dia rambut panjang, Oh, iya, terurai gitu, ada mahkotanya. Dia senyum semua gitu. Nah tiba-tiba saya kaget dong, saya kebangun. Jadi Mas Dina nih mendadak kaget gitu ya. Iya, mendadak. bangun mendadak lah kayak. Oh iya, bangun mendadak. Terus saya bangun, saya cek jam baru 2:30. Berarti Mas baru jam 2:30 pagian. Tapi perasaan tidur lama gitu. Pas saya bangun 2:30, saya lihat jam, saya lihat si Abu pulas nih. Gitu kan, tadinya saya maksudnya mau cerita gitu, karena berhubung masih tidur kasihan lah, tunggu pagi lah kan. Terus saya tidur lagi nggak ada mimpi sama sekali. Oh, jadi setelah terbangun, kaget terbangun, jadi Mas Dina ini langsung tidur lagi. Iya, tidur lagi. Terus saya pas paginya saya bangun duluan juga Bang. Pas pagi saya bangun 5:30. Iya. 5:30 itu, nah saya baru bangun si Abu, Bu bangun, ayolah kita ngopi.
saya bilang gitu. Ntar saya bikinin kopi, kita ngopi dulu, terus gua mau ngobrol bentar, kata saya. Kenapa saya mau ngobrol sama dia, Bang? Karena kan posisinya berdua ya kan. Pas kejadian itu yang semalam lihat api itu ya kan. Iya. Nah cuman saya penasaran apakah dia mimpi juga sama kayak saya gitu. Cuman pas saya tanya, pas si Abu bangun ngopi sama saya gitu kan, terus saya tanya, Bu, lu mimpi nggak semalam? Dia jawab, enggak, mimpi apa? Enggak, perasaan gua nggak mimpi. Emang kenapa? Si Abu nanya sama saya. Sebenarnya gua mimpi. Ah, kan kaget, mimpi apa emang? Penasaran kan si Abu, Iya. karena saya nggak pernah cerita mimpi saya kan, cuman karena mungkin kenapa mimpi apa, saya bilang gue mimpi posisinya itu sama kayak kejadian semalam kan, lihat api kan. Nah masalahnya gue itu yang jadi anehnya itu sama, jadi kejadian lu datang dulu nih nyamper gue ya kan, nyamperin terus kita main ke pos, dan di pos itu kita pulang sama kayak nungguin hujan, pokoknya sama lah kayak yang kayak kejadian semalam itu ya, kita nungguin hujan, cuma yang gue lihat bukan api. Nah akhirnya saya ceritain tuh ke si Abu juga, kok bisa begitu ya, mungkin kan maksudnya anehnya gini Bang, kan biasanya ada kejadian tapi mimpi itu kan nggak sama biasanya dia. Jadi mungkin itu dia tuh kasih tahu Bang, mungkin yang lu lihat itu dia tuh nunjukin yang lu lihat semalam itu bukan api tapi gua, sosok Ya sosok yang dua itu. iya. Jadi kan ini kalau ibaratnya ini kan mungkin dia kalau mau ngeliatin sekaligus secara langsung di pas kejadian itu mungkin dia ragu, soalnya kan Mas berdua sama si Abu itu. iya, mungkin. Tapi karena saya penasaran itu apa ya kan, makanya saya bertanya. Kebetulan saya punya kakek ya. Kalau kakek zaman dulu ini gitu. Nah, kebetulan saya cerita, biasanya paham ya kan masalah itu. Saya cerita ke kakek saya lihat api gini saya ceritain semuanya. Akhirnya dia jawab, dia tahu itu ternyata pusaka Bang sebenarnya. Pusaka. Iya. Bisa dibilang kalau kakek saya bilang itu besi kuning katanya. Kalau kata kakek Maaf saya. sebentar ya. Itu yang dimaksud besi kuning itu seperti apa ya? Soalnya sih saya belum paham ya, maksud yang kayak gitu kan belum paham ini. Besi kuning itu seperti apa gitu? Keris itu Bang. Oh keris. Iya, katanya itu satu jodoh. Kalau kata satu jodoh itu maksudnya sama serangkanya itu. Jadi keris sama serangka itu satu jodoh. Berarti istilahnya itu tuh satu benda. Iya, satu benda. Berarti yang satu jadi serangkanya, yang satu jadi kerisnya. Iya. Kayak gitu. Itu yang setelah saya tanya ke kakek saya ya kan. Iya. Ya, ceritanya seperti itu. Ya, kita memang juga kalau- nggak tahu juga sih. Kalau zaman kakek zaman dulu kan memang sedikit banyaknya, ya sebanyak sedikitnya dia paham yang masalah kayak gitu. Iya. Jadi cuman perbedaannya gini katanya, kalau misalkan ada api dia diam tidak bergerak, itu bisa jadi pusaka, cuman nggak tahu apa gitu kan. Iya. Karena saya kan juga kurang pengalaman juga, makanya Iya. saya tanya ke kakek saya kan. Tapi kalau misalkan kamu lihat api yang jalan posisinya, itu bisa jadi kayak santet, kayak teluh gitu loh. Kalau yang jalan itu kan bisa ada orang suka lihat cahaya jalan, terus kadang kan api jalan. Oh iya. Cuman itu katanya kalau itu berjodoh gitu, itu sebenarnya bisa diambil waktu itu Bang. Itu pas diambil itu berubah bentuk gitu. Cuman ya karena saya nggak tahu, malah saya takut kan, merinding gitu lihat api yang nggak ada sumbernya ya. Akhirnya Buru-buru mau ngambil gitu. ya walaupun udah diambil juga kan kita nggak paham caranya bagaimana kita nggak paham juga iya. caranya gitu. Akhirnya nah pas kakek saya tanya itu di mana lihatnya, saya bilang
di lapangan. Itu posisinya di tengah apa di pojok? Di tengah Pak, posisi itu Posisi di tengah-tengah lapang gitu. di tengah lapang. Dan itu dia tahu padahal itu bisa kena, bahkan tiba-tiba tahu, saya nggak tahu dari mana gitu, kakek saya tiba-tiba tahu itu, dia tahu nama kerisnya, cuman saya lupa ya karena udah beberapa tahun lalu gitu. Dia sempat sebutin itu namanya apa, keris apa gitu, cuman saya udah lupa. Emang keris katanya. Itu sih Bang, pengalaman saya yang bener-bener nggak bisa dilupain mungkin seumur hidup ya, antara lihat api yang nggak ada sumbernya gitu. Serem juga ya dengar ceritanya. Jadi termasuk apa, pengingatnya termasuk bagus beliau nih ya. Jadi cerita mungkin masih kelas berapa ya Mas ya? Itu masih kelas 3 SMP, masih Kelas 3 sekolah. SMP. Jadi kelas 3 SMP sekarang aja dia udah Kerja, udah umur lama kerja aja, udah lama gitu. Jadi saya juga nggak bertemu tuh sama dia tuh udah lama sama beliau nih ya. Jadi pas Masih ketemu kemarin cuman dia masih ingat. Jadi termasuk pengalaman yang sangat dia berkesan lah berkesan buat lah saya. gitu buat saya. Soalnya jadi saat pertama beliau ini memang sangat pengingat gitu ya. Keduanya Mantan aja masih ingat saya Bang. nanti aja masih ingat. Iya. Weh, hebat bener ya. Iya. Jangankan cerita yang kayak gini ya, mantannya aja masih ingat nih ya. Jadi ceritanya bukannya ini, saya aja bikin merinding ini sebenarnya ceritanya. Jadi kita dengar aja sudah merinding, apalagi kalau kita ngelihat nyatanya ya. Saking merindingnya jadi aus nih Bang. Boleh minum? Boleh minum ya. Ini Minum dulu ini gimana dong? ini apa nih Bang ya? Itu Ini air ada putih. Pantak putih ya. Itu Panta Putih itu. iya. Luar Jadi biasa. kami disponsori oleh Panta Putih. Pantak putih kayaknya ini nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kita minum dulu ya, Minum biar dulu. nggak merinding gitu ya. Jadi beliau ini bercerita masalah horornya, pengalaman beliau. Tapi saya salut lah sama beliau. Salutnya kenapa ya? Jadi posisi dia melihat kayak gitu, berani kok dia ini mendekat. Kalau saya, mungkin saya udah lari jurus ribuan. Tapi beliau termasuk berani lah gitu. Iya, mungkin kalau misalkan sosok, kalau saya melihat sosok mah tetap juga takut Bang, karena itu kan yang dilihat api untungnya. Iya, Bang. Makanya saya samperin karena api gitu ya. Kita jadi ada penasaran. Dan kalaupun misalkan nggak hujan sih Bang, kalau misalkan nggak hujan ya Iya. posisinya nggak hujan, nggak mungkin juga saya samperin kalaupun itu ada api, karena udah pasti jelas api paling ada orang yang bakar-bakar. Masalahnya kan ini habis hujan, makanya saya penasaran gitu, pengen tahu kenapa ini kok hujan ada api gitu. Oke, terima kasih buat Mas Dinar sudah berbagi cerita di channelnya saya. Jadi terima kasih buat Mas Dinar ya. Semoga sehat selalu ya. Amin amin Bang. Sama-sama. Jadi dari sini ke depannya semoga tidak mengalami yang misteri-misteri lagi ya. Iya, mudah-mudahan Ya, sih mudah-mudahan, enggak gitu. ya. Itu udah cukup pengalaman terakhir lah Iya, kalau iya. gitu ya. Oke, terima kasih buat Mas Dinar yang sudah berbagi cerita tentang mistis dia, pengalaman dia sangat menyeramkan sekali ya. Oke, buat kawan-kawan yang ingin bercerita, entah itu curhat, pengalaman hidup, apa usaha, pokoknya cerita apa aja, bisa di channelnya saya di Acum Channel Official. Jangan lupa ya buat teman-teman di subscribe, di share, dan di komennya ya. Terima kasih, itu mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.